Informasi mancanegara jelang perayaan malam tahun baru di Sydney, Australia. 1 juta orang diprediksi memadati kawasan pelabuhan Sydney. Kawasan pelabuhan dan Opera House menjadi titik pusat perayaan malam pergantian tahun baru. Ya, warga Sydney mulai mendatangi kawasan ini sejak Sabtu pagi untuk menyaksikan pesta kembang api yang akan digelar. Makanan dan juga minuman pun telah dipersiapkan bagi 14.000 warga yang datang. Sementara perayaan malam tahun baru di Darwin, Australia dibatalkan karena cuaca buruk. Ya, dari Sydney kita ke Amerika Serikat, di mana di Amerika Serikat perayaan Tahun Baru di Times Square kembali jadi pusat perhatian. Jumlah wisatawan kali ini sudah hampir seperti sebelum pandemi COVID-19. Rangkaian perayaan pergantian tahun sudah mulai terasa sebelum Natal, namun sempat terganggu oleh cuaca ekstrim. Selain di Amerika Serikat, kita juga nanti akan melihat bagaimana perayaan malam pergantian tahun di Prancis. Sudah ada bersama kita, ada jurnalis VOA, ada Randy Wicaksana dari New York, Amerika Serikat, dan juga Aseani Setiorini dari La Rochelle, Prancis. Kita ke Randy terlebih dahulu. Ya, selamat sore waktu Indonesia. Mas Randy, bagaimana kondisi New York menyambut malam tahun baru hari ini? Reza, malam tahun baru masih 19 jam lagi kalau di New York ya. Sekarang masih jam 5 pagi. Jadi masih pada tidur kayaknya ya. Sebelum nantinya pada malam hari semua orang begadang karena menyambut tahun baru. Yang seru tahun ini menyambut tahun baru adalah tahun baru sudah terasa normal kembali di New York City. Karena apa? Karena sudah tidak ada lagi kewajiban untuk memakai masker. Beda sama tahun lalu, udah ramai perayaan tahun barunya, tapi semua orang masih harus pakai masker. Tahun ini karena vaksinasinya tingkatnya sudah sangat tinggi di Amerika Serikat, jadi sudah tidak ada kewajiban bagi para pelancong, bagi para pengunjung yang mau merayakan tahun baru untuk pakai masker. Jadi sudah meriah, rasanya benar-benar sudah kayak sebelum pandemi dulu, ramai banget, dan bahkan jumlah pelancongnya udah hampir seperti saat sebelum pandemi. Ramai, udah macet di mana-mana, jadi sudah meriah banget. Reservasi di klub, di bar, di tempat-tempat yang merayakan tahun baru, hampir semuanya sudah sold out, termasuk di lokasi ikonik Times Square. Nah, Times Square ini gratis, semua orang bisa datang ke situ, dan perayaannya sudah dilaksanakan bahkan saat Natal kemarin. Rangkaiannya sudah berlangsung sampai dengan puncaknya adalah malam hari ini dengan balls dropping di kawasan Times Square pada pukul 12 malam nanti. Ada artis-artis Amerika Serikat dan juga band rock asal Inggris, Duran Duran, yang akan tampil di situ juga nanti disiarkan secara langsung di local network di sini, Tezar. Jadi kalau misalnya Tezar datang ke sini, sudah aman banget deh, sudah nyaman, udah nggak ada social distancing, dan yang paling penting cuacanya hari ini kebetulan lagi hangat. Oke, artinya bahwa tahun ini akan kembali ramai seperti sebelum pandemi, begitu ya Randy? Nah, terkait dengan suhu ekstrim di sana, kita tahu bahwa beberapa waktu lalu banyak sekali informasi mengenai beberapa negara bagian yang dilanda suhu ekstrim atau cuaca ekstrim ini. Kalau sekarang bisa diupdate, bagaimana ini mempengaruhi malam tahun baru hari ini, Randy? Jadi benar-benar 2 hari lalu, Tezar, suhu alhamdulillah kembali hangat. Sebelum tahun lalu itu benar-benar suhu turun drastis ke angka minus 12 derajat di New York City, dan di beberapa kawasan di Upper State New York, seperti yang Anda bisa lihat di gambar di layar, itu benar-benar sampai ke angka minus 30 derajat Celcius. Jadi dingin luar biasa, dan itu mendadak. Nah, di Buffalo, New York, itu di sekitar beberapa jam darat dari New York City, menjadi salah satu titik yang terparah. Karena dilaporkan per hari ini ada 40 orang meninggal karena badai salju dan suhu ekstrim di sana. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin badai salju di kawasan Buffalo ini, bisa dilihat di gambarnya, ekstrim banget. Sebenarnya sudah menjadi hal yang normal, tiap tahun sudah pasti diantisipasi oleh warga, ada salju yang tebal datang. Cuma memang kapannya itu yang tidak bisa diantisipasi. Nah, pada tahun ini tiba-tiba malam hari memang weather-nya benar-benar jatuh ke angka ekstrim secara tiba-tiba. Jadi banyak yang terjebak dalam badai salju tanpa ada persiapan. Jadi belum sempat belanja, belum sempat stok makanan di rumah, sehingga banyak yang kemudian terjebak di rumah dan listrik sempat mati. Dan inilah yang kemudian menjadi titik yang agak rawan bagi para warga di sana. Per 2 hari lalu sudah mulai menghangat.
Jadi kalau misalnya Anda lihat di layar Anda saat ini semua sudah sibuk untuk nyerok-nyerokin saljunya gitu ya sekarang ya. Dan mereka sudah bilang juga kalau ya titik-titik rawannya sudah lewat lah. Mereka sekarang sudah bisa bernapas lega dan sudah mulai bisa beradaptasi. Yang menjadi kekhawatiran sekarang salju yang tadi numpuk sampai 5 inci tiba-tiba harus mencair. Jadi sekarang dikhawatirkan adalah Banjir. jadi air gitu ya. Jadi menggenangi sepanjang jalan dan jalan jadi super licin. Jadi harus berhati-hati warga di sana. Reza. Oke, terima kasih Randy, tetap jaga keselamatan dan juga selamat merayakan malam tahun baru nanti berapa belas jam lagi ya Randy ya. Oke, dari New York kita akan beralih ke La Rochelle, Prancis. Ada Aseani di sana. Bisa diceritakan Aseani bagaimana tipikal masyarakat di sana untuk merayakan pergantian tahun? Ya, selamat siang waktu Prancis, Tezar dan juga pemirsa yang ada di Indonesia. Sebenarnya kalau berbicara mengenai persiapan malam tahun baru di tahun ini, di tahun 2022, ada yang berbeda. Mengapa berbeda? Karena beberapa kota di Prancis memilih untuk tidak melaksanakan atau melakukan perayaan pesta kembang api. Salah satunya adalah tempat di mana saya berada saat ini, yaitu di La Rochelle. Nah, mengapa tidak diadakan pesta kembang api? Alasannya masih sama dengan tahun sebelumnya. Alasan yang pertama adalah dikarenakannya angka COVID sekarang sudah mulai naik, kemudian adanya wabah demam di beberapa kota di Prancis, dan juga adalah alasan pengamanan. Karena waktu tahun lalu sempat ada kejadian yang tidak mengenakan ketika pesta kembang api berlangsung, dan untuk menghindari kejadian yang serupa terjadi di malam tahun baru pada hari ini atau yang tinggal menghitung sekitar 13 jam lagi di Prancis, jadi tidak akan dilaksanakan pesta kembang api. Namun pesta lainnya di La Rochelle yang akan dilaksanakan adalah ada pesta dansa yang akan dilakukan pada tanggal 1 Januari atau esok hari pada pukul 17.30 waktu setempat. Namun berbeda jika kita berbicara mengenai perayaan tahun baru di Prancis atau di Paris, Prancis tepatnya, yang lokasinya tepat di pusat kota Paris, salah satunya adalah di La Rochelle. Nah, Paris sendiri tetap akan melakukan perayaan kembang api, kemudian juga ada pesta musik, dan dari informasi yang kami dapatkan adalah pemerintah Perancis sendiri akan menerjunkan sekitar 5.400 tim pengamanan baik dari kepolisian kemudian juga dari pihak militer yang akan mengamankan area di sekitar pusat kota Paris, Prancis. Kemudian dalam skala nasional, pemerintah Prancis akan mengerahkan sekitar 90.000 pihak keamanan kepolisian yang akan ditempatkan di seluruh kota-kota di Prancis. Begitu. Baik. Terima kasih Aseani atas informasi yang telah Anda sampaikan di BTV sore hari ini. Dan sebelumnya ada Randy Wicaksana juga yang telah melaporkan dari Amerika Serikat. Selamat beraktivitas kembali dan juga selamat tahun baru buat teman-teman di sana.